ini ya Allah. Dan berikanlah dia kesabaran untuk menghadapi ini. Kembalikanlah kasih sayang dan kesabaran yang dia miliki sebelumnya ya Allah. Hanya kepadamu lah hamba memohon dan meminta. Kabulkanlah ya Allah, kabulkanlah doa hambamu ini. Amin. Kemarin aku balik lagi ke tempat itu, Ma. Terus warga sekitar bilang mereka nemuin mayat. Tapi aku gak sempat lihat mayatnya sih, soalnya katanya udah dikuburin, Ma. Itu pasti si Hendra. Bagus. Ini benar-benar berita bagus buat kita. Ini artinya kita sudah terbebas dari ancamannya si Hendra. Tapi sebenarnya aku masih takut, Ma. Aku takut kalau sampai kita ketahuan. Ketahuan udah ngebunuh si Hendra, terus ngebuang dia di sana. Aduh, ntar ketangkap polisi lagi. Sayang, kamu jangan parno kayak gitu dong. Kita nggak bakalan lah ketahuan. Apalagi jasadnya si Hendra kan udah dikubur. Kamu fokus dong setirnya, sayang. Gak mungkin, gak mungkin. Syah, Syah. Syah, kamu kenapa? Wah, tadi aku ngeliat Hendra, Ma. Dia berdiri di situ, Ma. Nggak mungkin, nggak mungkin. Hah, kamu salah lihat. Gak beneran, Ma. Sasha gak salah lihat. Dia berdiri di situ tadi, Ma. Kok sekarang gak ada sih? Aduh, jangan-jangan Hendra menghantui kita ya? Hei, cepetan. Cepet. Kita kabur aja dari sini. Cepet. Silakan duduk, silakan sih. Aduh, tumben banget nih datang ke sini. Biasanya kalau lagi arisan aja. Ada apa nih? Pasti ada sesuatu yang sangat penting ya. Iya, Jeng. Saya dengar dari teman-teman arisan yang lain, katanya Jeng Indah ini sering sakit ya. Sakit apa? Sakit. Saya dibilang sakit. Gosip murahan itu mah. Saya ini sehat. Gak mungkin saya sakit. Jangan tahu, saya tuh amalnya gak pernah putus. Sholat juga, waduh rajin banget. Jadi namanya sakit jauh dari kehidupan saya. Oh gitu. Iya. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, saya kesini juga sekalian mau ngundang Jeng Indah syukuran kehamilan anak saya. Hah? Anaknya hamil? Alhamdulillah, memang sih usia kandungannya baru 4 bulan. Tapi rencana pas 7 bulan mau ngadain syukuran lagi. Hah? Syukurannya sampai 2 kali? Iya, nggak apa-apa kan syukuran 2 kali. Saya benar-benar seneng, Jeng. Maklum cucu pertama. Terus Jeng sendiri gimana? Kok nggak kedengaran mantu Jeng hamil? Emang Jeng nggak kepengen apa punya cucu yang buat nerusin nama keluarga? Iya kan? Aduh, kenapa sih Sasa belum hamil juga? Bener kan, pasti orang-orang pada ngomongin tuh. Gimana ya caranya? Aduh, jangan sampai deh keluarga Halim jadi cacat gara-gara Sasa belum hamil. Malu banget. Tuh jangan-jangan Sasa mandul lagi, tapi enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Jeng, kok Jeng bengong sih? Ya. Tahu nggak Jeng? Saya lupa loh. Wah, udah terlambat nih. Saya ada janji sama dokter kecantikan saya, udah waktunya nyuntik. Bukan yang ngusir loh, cuma kebetulan ada janji lupa aja. Iya. Oh ya udah Jeng, kalau gitu kita pamit dulu ya. Oh iya. Ya. Yaudah. Assalamualaikum ya, Jeng. Waalaikumsalam, waalaikumsalam.
Indah, kamu itu kenapa toh? Kok marah-marah kok yang ngono, nopo? Kesel Mbak Yu. Indah kesel. Tadi teman-teman pada dateng, pada ngomongin Indah deh. Mbak Yu, padahal kepengen banget loh. Indah tuh punya rencana, pengen ngadakan syukuran juga kayak teman-temannya Indah tuh. Enak banget, mantunya udah pada hamil. Ini sampai sekarang Sasa nggak hamil-hamil. Pelin banget sih, kok susah banget sih Sasa hamil ya. Wis lah, kamu nggak usah stres, nggak usah pusing. Aku ono cara jitu supaya menantu kamu itu bisa hamil. Wis tenang aja. Ya, Aduh Mbak Yu, nggak mungkin bisa lah. dah serahkan aku. Sah, tunggu dulu. Sah, Mama masih ngeri kejadian yang tadi, Syah. Iya mah, kita langsung ke kamar aja. Yuk. Kue wong. Sasha. Rene. Kamu ikut Bude sekarang. Mau kemana Bude? Loh, kamu mau hamil toh? Wis nggak usah tanya-tanya, ikut Bude. Ayo. Tapi mau kemana Bude? Wis ora usah takon. Cepet ikut Bude. Ayo cepet. Ayo. Dokter, gimana kondisi kesehatan suami saya? Kondisi kesehatan Pak Irfan baik, tetapi kami tetap harus memantau kaki Pak Irfan supaya jangan sampai terjadi infeksi. Dokter, saya mau pulang sekarang juga. Pak Irfan, sebaiknya jangan pulang dulu. Karena kaki Pak Irfan ini harus kami rawat secara intensif. Saran saya, Pak Irfan rawat inap aja di rumah sakit. Nggak lama, untuk 1 minggu lagi. Baik dokter, nanti saya urus administrasinya ya. Baik, saya tunggu di kantor. Permisi Bu, Pak. Kenapa kamu ngambil keputusan seperti itu buat aku? Aku mau pulang sekarang, Aisyah. Aku mau pulang. Mas, ada baiknya kamu di sini dulu aja 1 minggu lagi ya. Ini semua kan demi kesehatan kamu. Buat apa aku di sini? Buang-buang uang. Buang-buang waktu aku. Aku nggak ada apa-apa, aku mau pulang sekarang. Mas, bukan begitu maksud aku. Kenapa kamu Udahlah Aisyah. Kamu nggak usah peduli sama aku. Ini ada apa? Kalian habis berantem? Ada masalah apa sih? Ini Bu, Aisyah lagi ngebujuk Mas Irfan. Soalnya Mas Irfan suka susah minum obat. Benar. Kalian gak ada ribut apa-apa, gak ada masalah apa-apa? Betul Bu. Maafin aku, Bu. Aku terpaksa bohong sama Ibu. Karena aku gak tega kalau sampai Ibu kepikiran tentang masalah aku dan Mas Irfan. Dokter. Iya Bu Aisyah. Sebelumnya maaf dokter. Tadi kan saya sempat setuju kalau Mas Irfan akan dirawat lagi di sini selama 1 minggu. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya akan bawa Mas Irfan untuk rawat jalan saja dokter. Jadi izinkan Mas Irfan untuk pulang hari ini ya. Baik,
kami tidak bisa menghalangi Pak Irfan untuk pulang ke rumah. Tetapi ingat Bu, kami juga tidak bisa bertanggung jawab apabila terjadi infeksi pada kaki Pak Irfan. Nanti saya akan buatkan surat sebagai pernyataan bahwa Pak Irfan yang menyuruh pulang adalah dari keluarganya sendiri. Baik dokter, terima kasih ya. Sama-sama. Saya nggak menyangka ya, kalau kamu setega itu Aisyah. Kenapa Irfan mau dibawa pulang? Padahal seharusnya dia masih dirawat di rumah sakit ini. Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan kaki Irfan yang habis diamputasi? Jangan-jangan kamu sengaja ya? Agar anak saya nggak sembuh. Tapi Pak, ini kan atas nama... Cukup Aisyah. Kamu nggak usah menjelaskan apa-apa lagi. Ya Allah, kenapa semua orang salah paham sama aku? Kita ngapain kesini sih? Sekarang kamu ambil popok bayi ini ya. Kalau orang-orang tua zaman dulu mau punya anak, itu caranya mesti nyolong popok bayi. Ayo ambil, cepet ambil. Ambil popok bayi? Iya, maling dong Bude. Buat apa? Sasha juga bisa kok beli 1000 kayak gini. Buat apa coba maling-maling popok bayi? Sasha, gak bisa begitu. Kamu ngerti orang aturannya? Gak boleh beli, harus nyuri, ngerti gak? Ambil cepetan. Nggak mau, nggak mau. Oh ya wes, kamu mau kalau Yoga kembali ke mantan istrinya gara-gara kamu nggak bisa kasih anak? Mau? Iya. Aduh, iya Bude. Hei, siapa kamu? Ngapain kamu dekat jemuran saya? Enggak Mbak, saya mau... Mau apa? Enggak. Mau maling ya? Enggak Mbak, ampun Mbak. Mau maling ya? Ampun Mbak, enggak kok. Saya bukan maling Mbak. Saya bukan maling. Kamu sini, berhenti. Bukan, saya bukan maling. Maling! Maling, mau kemana lo? Berhenti, balikin popok anak gue. Sini, balikin nggak lo? Maling, kembaliin nggak lo? Kembaliin nggak sini lo? Wes, udah dapat popoknya Bude tadi tuh aku dikejar-kejar keliling, terus aku dipanggil-panggil maling, diteriak-teriakin Bude. Bagus, tapi syaratnya belum selesai, masih ada lagi. Ada syarat apa lagi Bude? Ini Sasha udah capek banget Bude, ya ampun. Pokoknya kamu kalau tidur, ini harus kamu taruh di atas kepala kamu seperti ini. Sampai pagi, ngerti? Sampai pagi Bude. Kamu mau nggak punya anak? Nurut wae. Bude, ini bau pesing Bude. Kowe iki piye toh? Iki wis dicuci, ngerti? Tapi kalau misalkan aku pakai ini di muka aku sampai pagi, yang ada aku bakal pingsan. Kamu harus pakai, harus tahan, ngerti yo? Bau Bude. Mulai sekarang pakai, ayo cepet. Ayo. Ya ampun Aisyah, kamu tuh dari mana aja sih? Ini Bu, Aisyah tadi habis nemuin dokter. Mas Irfan pengen pulang hari ini. Ya ampun, Irfan itu bener-bener gak mau ngerepotin kamu ya. Dia gak mau lama-lama di rumah sakit. Karena kasihan sama kamu. Irfan itu orangnya baik, sabar, gak pernah marah. Dan selalu mendahulukan kepentingan kamu dibandingkan kepentingan dia sendiri. Semua sudah berubah Bu. Mas Irfan tidak seperti dulu lagi. Sekarang, apapun yang aku lakukan selalu salah di mata Mas Irfan.